hektar sekarang menanam padi di wilayah Mas? Saya nggak hektar-hektar sih, cuman berapa ratus bata aja. Oh gitu. Saat ini musim panen bagaimana kualitas padi sekarang? Sekarang sangat buruk. Sangat buruk. Kenapa tuh bisa jadi sangat buruk? Beda-beda dengan 3 bulan ke belakang ya waktu tanam waktu itu. Iya. Karena musim sekarang itu beli pupuk susah. Langka, harus ada kartu tani kalau beli pupuk di sini. Terus ada yang nawarin ke rumah-rumah pupuk Kanada ini ya dengan harga 100.000 per karung. Per karung. Isi karung itu berapa Isi kilo? karung itu 50 kilo. 50 kilo. Jadi Mas beli dari seseorang yang menawarkan pupuk. Iya. Jadi karena kelangkaan otomatis membeli pupuk ini. Iya, benar. Biasa yang dipakai pupuk merek apa? Biasanya Posca. Posca. Berapa harga Posca? Kalau nggak salah 13-14 lah. 135 ribu. Iya. Oh iya siap. Jadi Per karung. Ketika dapat informasi ini, berapa ton yang dibeli atau berapa kuintal yang dibeli? Ini saya beli sekitar 3 kuintal. 3 kuintal. Dari siapa dibelinya? Dari supplier yang datang ke rumah-rumah. Oh ada penawaran? Iya. Tapi yang saya heran itu penawaran itu datang ke rumah itu malam. Habis isa baru datang nawarin. Gitu. Ke rumah-rumah petani ya? Ke rumah-rumah petani yang sawahnya banyak. Ini pasca waktu tanam waktu itu ketika dikasih pupuk ini, bagaimana hasilnya? Si pertumbuhannya apakah biasa, bagus atau bagaimana? Si pertumbuhannya itu kurang tumbuh. Si itu bibit padi itu. Jadi kurang beranak. Terus sama merah. Itu daunnya merah, iya. Setelah itu yang dilakukan oleh petani agar panennya nanti tidak berkurang atau minimal sama, apa yang dilakukan setelah melihat bahwa pupuknya tidak baik? Petani ya kecewa dari hasil dari pupuk ini. Terus petani sebagai saya seorang petani mau tidak mau ya beli pupuk yang mahal itu, yang di kios-kios. Pupuk ini apakah ini benar pupuk atau bukan? Kalau menurut saya sih seorang petani ini bukan pupuk. Kenapa bisa disebut bukan? Ini seperti pasir. Pasir yang ada di pantai-pantai. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh pasir putih lah. Pasir putih dikasih sama ontan, jadi kayak gini. Nah, hal yang dilakukan setelah tahu bahwa itu diduga dalamnya pasir bukan pupuk, apa yang dilakukan oleh petani sendiri? Apakah bingung berbicara atau melaporkan ke siapa? Ya petani takut lah, sebagai seorang petani takut. Petani itu rakyat kecil, mau bilang kemana-mana tuh takut gimana-gimana. Tapi harapannya tidak lagi terjadi ya pupuk ya? Jangan lagi terjadi pupuk-pupuk seperti itu karena memperugikan seorang petani lah. Pak, awal mulanya Bapak tahu ini diduga pasir itu gimana awal mulanya? Awal mulanya dari tanaman itu. Tanaman itu kurang tumbuh, kurang beranak. Kebetulan ada tetangga saya yang masih ada pupuknya. Saya lihat, saya cuci, ternyata pasir, bukan pupuk. Siap. Apakah pernah ditaburkan ke ladang, misalkan ke kebun yang tidak berair si pupuknya? Pernah dikasih taburkan ke tanaman jagung. Tanaman jagung. Itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi si pupuknya nggak hilang? Nggak. Jadi tetap ada. Ada perubahan warna nggak? Nggak. Ini si pupuknya itu jadi pasir, bukan jadi pupuk. Ini kan warnanya merah. Setelah ditabur, misalkan beberapa hari kemudian. Jadi warna apa? Ada perubahan warna nggak? Ada. Jadi warna putih. Jadi warna putih. Ya. Warna merahnya luntur. Oh siap. Terima kasih. Saya jelaskan dulu. Memang setelah saya pernah ke lapangan itu sekitar bulan Januarian, itu ada masukan dari rekan-rekan dari kelompok tani, Kapoktan, distributor pupuk, kios, terus yang lainnya. Kita berbicara langsung di BPP Purwadadi dan BPP Banjarsari. Nah, berbicara tentang
perpupukan dari mulai kartu tani, penyaluran pupuk dan sebagainya. Dari rekan-rekan di sana di Gapok juga ada yang berbicara bahwa setiap awal musim tanam pada musim hujan kan masuk ke musim tanam itu suka banyak yang menjual pupuk menggunakan polbak, mobil-mobil bak. Itu harga murah, tapi oleh petani dilihat karena harga murah dibeli dan tidak tahu kandungannya seperti apa dalamnya, karena mungkin dalam kemasan pun diduga menggunakan sablonan biasa sehingga tidak rapi. Selanjutnya ini dites di lapangan oleh mereka, oleh petani maupun oleh penyuluh, itu kebanyakan campurannya tanah liat, tanah lumpur, ataupun tadi ini sepertinya pasir. Nah, kalaupun dikena air itu bisa kelihatan langsung memisah. Kalau yang dari lumpur langsung hancur, kalau ini kan seperti tadi diinformasikan bahwa ini terpisah warna dengan badan dalamnya ya. Ya memang itu salah satu dianggaplah ini kami ini kan adalah barang ilegal. Itu kan saya juga berharap kepada rekan-rekan di lapangan pada saat itu informasikan apabila yang ada yang seperti itu, cari datanya dari mana. Itu sumber-sumber pupuk itu. Berarti bisa dikatakan itu pupuk palsu mungkin ya? Iya, kan ilegal otomatis. Kategori ilegal itu ada pupuk palsu, pupuk betul pupuk tapi peredarannya tidak pada tempatnya. Ya, itu kan bisa. Ya. Bukannya harusnya umpamanya gini. Pupuk itu betul pupuk yang baru bisa dimanfaatkan untuk pertanian, tapi dia tidak terdaftar baik itu di SNI, di produk Indonesia lah gitu. Itu yang kedua, ini seperti yang ini pupuk ilegal juga karena ini disinyalir kandungan pupuk sendiri itu tidak bisa bermanfaat untuk kesuburan tanah ataupun tanaman itu sendiri. Manfaatnya hampir tidak ada gitu. Bukan hampir ini. Tidak manfaatnya ada. Sendiri tidak ada gitu. Kalau dari segi tekstur Pak, dari tekstur pupuk sendiri untuk yang asli sama yang palsu ini terdapat perbedaannya seperti apa Pak? Mungkin kalau, ini untuk penyampaian ke teman-teman petani di lapangan ya Pak ya. Kalau tekstur untuk yang resmi itu istilah granul ya. Bentuknya agak lebih besar dari ini. Bulat, ini kan ya bulat. Kalau ini kan terlalu lembut. Kalau bakso nama banyak. Yeah. Itu seperti padi bulat lah. Padi pare, gabah, beras. Beras kan ada dalam lonjong, ada yang bulat. Nah itu miripnya bulat itu. Kalau ini mah kelihatan kayak butir-butir pasir. Itu ini. Jadi seolah-olah ini cuma diaduk sama pewarna apalah, pewarna makanan atau pewarna buatan, pewarna kain itu kan bisa. Sehingga apabila dicoba oleh masyarakat itu manfaatnya tidak ada. Ini udah kelihatan sepintas juga. Kalau yang asli itu kan tidak ada yang hancur seperti ini. Biasanya butiran-butirannya besar itu. Seperti ini. Kacang hijau. Ya. Nah, besaran kacang hijau. Kayak pelet mungkin Pak, pelet. Pakan ternak ya, pakan ikan utama gitu. Kalau ini mah sayang ini kalau udah tahu ini mah tolonglah informasi siapa dia yang mengedarkannya. Kasihan petani kita dirusak lagi oleh rekan-rekannya sendiri gitu, oleh pedagang-pedagang yang nggak bertanggung jawab gitu. Kami dari awal juga sudah mengingatkan kepada petani bahwa apabila terjadi hal seperti ini, tolong ini siapa sih yang mengedarkannya, itu satu, menginformasikan. Yang kedua, kenapa tidak membeli di pupuk yang resmi ataupun pupuk yang betul-betul sudah diuji produk Indonesia. Yang dua, kalau di Jawa Barat, di Ciamis lah terutama, itu kan dua produsen yang masuk, pupuk Kujang sama Petrokimia Gresik. Nah itu kenapa kadang-kadang disebut pupuk langka, karena kita kan sudah menggunakan kartu tani. Nah dari situ kita bergerak untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam peredaran pupuk. Nah ini kan di luar kewenangan kita, di luar tanggung jawab kita, ini langsungnya KPHI. Yang disebut langka itu mungkin pada awal-awal tahun karena ada pergeseran SK antara tahun yang sebelumnya dengan yang tahun berikutnya, kan kita menunggu dulu resmi alokasi dari pusat ke provinsi ke kabupaten. Nah dari kita di breakdown ke per kecamatan alokasinya. Nah itu kan tidak sekarang turun SK sekarang dibuat sekarang terbit itu SK, tapi ada perlu waktu SK terbit itu kan masuk lagi ke produsen pupuk untuk diinput ya aplikasinya, baru kita sebar, baru mereka mendistribusikan pupuk itu ke masing-masing distributor dan dari distributor ke kios. Itu kan ada proses ya, kita minimal itu biasa 3 hari sampai 1 minggu lah kita proses SK segala macamnya proses itu. Jadi kita juga kepada rekan-rekan di lapangan mohon sabar dalam hal
ketersediaan pupuk supaya tidak mengganggu musim tanam mereka. Cuma ini yang tidak bertanggung jawab nih, pada saat itu dimanfaatkan oleh mereka, jual ini pupuk murah padahal nggak ada. Sistem pengawasan dari Dinas Pertanian sendiri Pak untuk meminimalisir kejadian seperti itu seperti apa Pak? Ya kita koordinasi dengan rekan-rekan kita di lapangan, ada penyuluh. Nah, karena kan dari kita cuman rentang kendalinya kan ada itu. Kalau kepanjangan tangan kami di lapangan ada penyuluh, ada BPP, ada UPTD. Nah untuk yang ini biasanya kan berada di luar jam kerja kami gitu, kadang-kadang malam, kadang sore gitu dari lapangan juga sendiri pengirimannya pun sampai malam gitu. Makanya saya informasikan kan itu bukan kita menyalahkan rekan lapangan, tapi kan karena masyarakat sendiri kan akhirnya seperti itu perilakunya. Yang kita saling mengingatkan lah, masyarakat diingatkan untuk hati-hati karena mungkin tadi disebut bahwa pupuk langka kadang mahal. Nah itu mungkin iya itu Pak, itu harus dijaga, pupuk mahal. Iya Pak, dengan beredarnya pupuk ilegal dan juga palsu, kira-kira yang diuntungkan siapa Pak? ya yang jual Nggak jual. semua yang lain mah tidak diuntungkan. Contoh ya, distribusi pupuk yang resmi, baik itu distributor, produsen awalnya, distributor sampai ke kios, sampai petani pun tidak diuntungkan, kami pun tidak diuntungkan, karena kita kan harusnya mengawasi, membenahi. Itu yang mau diuntungkan yang ngejual ini. Sekali jual kan tidak akan datang lagi. Kapan lagi gitu? Jadi berpindah-pindah ini.